selamat malam, selamat datang di Berbinar Here's to You, atau yang sering kita singkat dengan nama berarti gitu ya. Berbinar Here's to You kali ini itu seperti pada episode-episode sebelumnya, cuma kita hadir kembali setelah minggu lalu. Episode kemarin itu kita lagi hiatus dulu gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin kita harus di Berbinar harus lakukan gitu. Karena di Berbinar kami selalu ada buat kamu. Itu artinya bahwa kami ketika ada klien yang datang, maka kita akan utamakan klien yang hadir untuk memperoleh bantuan layanan psikologis, khususnya tentang konseling maupun psikotes. Jadi kebetulan minggu lalu memang saya sebagai psikolog yang berbinar kurang bisa untuk hadir dalam berarti episode sebelum-sebelumnya kayak gitu guys. Jadi hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusiin, kita seperti biasa di berarti berbinar Here's to You, dimana tentunya ini lebih fleksibel, eh, lebih bisa nggak terbatas sama topik-topik yang sudah kita angkat gitu ya. Karena kalau bedanya berarti sama bisikan di live Instagram berbinar, topiknya sudah ditentuin, jadi kita lebih harus fokus sama topik yang mau dibahas. Tapi kalau di sini sobat binar semuanya boleh banget buat nanya apapun, dimana kalian tuh bingung tentang psikologi, atau kalian mau tahu lebih banyak tentang kesehatan mental, atau kalian punya problem pribadi mau diceritain. Tujuannya apa? Cuma satu, bukan buat ngejulit, bukan buat ngebahas orang lain dalam konteks yang negatif, tapi kita di sini pengen banget bisa menginspirasi banyak orang, para sobat binar, supaya bisa ikutan inspirasi yang lain, supaya nanti kalau ada permasalahan yang sama bisa dibantu atau bisa dapat inspirasi gimana sih cara bisa ngatasinnya kayak gitu guys. Biasa ada dengan username Jamal 1418 yang akan bantu buat kita ngobrol lebih banyak di sini buat teman bicara saya pada malam hari ini di sini kayak gitu. Dan kalau mengingat episode-episode sebelumnya kita banyak ngebahas tentang apa namanya, perspektif orang lain gitu ya, gimana cara orang-orang di sekitar kita itu melihat pekerjaan yang kita ikutin atau kita kerjain atau kita pilih gitu ya. Maka mungkin itu banyak hal yang mungkin jadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan gitu ya, kenapa kita akhirnya memilih kerja seperti itu. Tapi tentunya buat beberapa orang yang kurang paham tentang apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi pilihan kita, itu jadi salah satu hal yang kurang menyenangkan gitu kan, kurang eh, pendapat atau perspektif mereka itu sangat subjektif banget, sehingga kita kadang sebagai orang yang jalan itu nggak ngerasa seperti itu, jadi berasa dibully gitu ya, berasa dikasih pendapat negatif yang akhirnya bikin kita jadi kadang demotivasi kayak gitu. Tapi juga konteksnya nggak selalu tentang itu mau kita bahas pada malam hari ini. Kayak kemarin kita dibisikan ngebahas tentang pubbing gitu ya. Pubbing itu sendiri kalau teman-teman nggak sempat melihat kemarin live Instagramnya, pubbing itu sebenarnya diambil dari dua kata, yaitu adalah phone and snapping gitu ya. Jadi perilaku menjengkelkan yang itu muncul saat kita berkomunikasi. Kalau lawan bicara kita itu lagi megang handphone atau ngelakuin sesuatu sama handphonenya kayak gitu. Jadi pubbing itu something yang itu bikin kita apa ya, lebih bisa mengalihkan gitu kan atas kecemasan kita atau hal yang nggak nyaman buat kita ketika ngobrol sama orang lain, tapi buat orang lain jadi teman ngobrol kita itu malah nggak nyaman lihat kita kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa mulai dikurangin, kita bisa lebih to the point, lebih bisa jujur sama orang lain yang kita ajak bicara. Kalau memang kita lagi nggak pingin ngebahas itu atau kita lagi nggak mau ngobrol itu, maka kita punya cara-cara lain bisa lebih komunikatif buat nyampein tujuan kita, nyampein secara jujur sebenarnya kita lagi gak pengen bahas itu, atau mungkin kita mau ngecekkan hal yang lain daripada kita melakukan sesuatu yang menjengkelkan dengan megangin handphone atau apa, pura-pura swiping atau cuma nyalain hidupin HP gitu supaya kelihatan sibuk gitu. Mending lebih baik kita ceritain aja sebenarnya kita itu mau apa, atau kita itu lagi nggak pengen bahas itu, kita bisa ceritain semuanya. Dan percayalah bahwa kalau orang lain kita ceritakan dengan jujur, ada kemungkinan atau peluangnya besar banget buat orang itu bisa memahami apa yang kita mau kayak gitu. Jadi itu ya. Tapi itu Ya. kadang kan ada beberapa orang ya mas, maksudnya ketika dia cerita tuh kita lagi nggak mau cerita gitu kan, tiba-tiba dia cerita terus kita mau ngasih tau nggak enak karena orang ini emang tipikal yang selalu cerita gitu loh. Jadi ketika kita mau kasih tahu tuh
agak bingung gimana cara ngasih taunya gitu. Sebenarnya kita tuh bukan nggak mau denger dia cerita, cuma kita lagi malas menanggapi orang yang lagi cerita ke kita itu loh. Bukannya kita lagi sombong atau gimana, nggak. Cuma kadang kan ada beberapa orang yang emang excited banget cerita, terus ketika kita mau kasih tahu tuh, setelah itu dia tuh nggak bakal cerita-cerita ke kita lagi gitu loh mas. Kan ada beberapa orang yang kayak gitu, jadinya malah kita yang nggak enak sendiri gitu. Itu kayak gitu enaknya gimana mas kira-kiranya? Kalau misalnya kita menemukan teman atau orang yang seperti itu, supaya kita nggak merasa bersalah karena nggak mendengar ceritanya dia di besok-besoknya gitu. Oke, makasih banget, C. Jadi, kalau kita ketemu sama teman yang kita kayak gitu, sebenarnya ada kata kunci yang sudah disebutin sama Aceh tadi, bahwa kalau kita itu ngobrol sama orang yang sering ngobrol sama kita, jadi kan orang biasanya ngobrol sama kita itu nggak yang tiba-tiba kenal semenit 2 menit, kemudian tiba-tiba cerita banyak, nggak kayak gitu. Pasti orang yang nyaman buat ngobrol sama kita itu orang yang sudah lama kenal sama kita dan tahu kalau dia bakal cerita sama kita itu kita akan dengerin, kita bakal kasih masukan yang enak atau mungkin tempat cuma buat curhat aja yang itu orang nggak bakal banyak komen gitu. Jadi pasti orang memilih untuk cerita sama kita itu ada alasannya dan alasannya itu pasti salah satunya adalah membuat nyaman dirinya karena komunikasi yang nyaman itu tidak terbentuk sehari 2 hari dan karena kita sering dan ngobrol atau kita ketemu atau kita sudah mengenal dia itu sejak jauh-jauh hari gitu pasti kita jadi paham sebenarnya apa sih yang bikin dia kayak gitu, karakteristiknya gimana, kelebihan kelemahannya dan segala macam yang mungkin kita sudah mulai paham celah-celahnya kayak gitu. So, kalau kamu atau kita semua berhadapan pada situasi itu, maka nggak ada salahnya buat cerita lebih dulu gitu kan. Kenapa? Karena gini nih, kita nggak bisa jadi superhero buat setiap orang. Kadang kita harus menjadi superhero buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kesehatan mental itu kadang juga perlu kita dapatkan. Nggak cuma buat kita nyelamatin orang lain biar mereka sehat mental, tapi kita juga butuh sehat mental gitu kan. Kenapa? Karena nggak semua orang itu aware bahwa dengan orang cerita ke orang lain, kemudian atau kita dengerin orang lain cerita itu benar itu akan membantu mereka, tapi kadang mereka juga nggak paham tentang apa yang sebenarnya terjadi sama diri kita setelah dicurhatin kayak gitu. Entah kita jadi tambah kepikiran, atau mungkin saat kita cerita, atau kita dengar cerita dari mereka, itu sebenarnya kita dalam posisi yang nggak pengen diceritain gitu kan. Makanya jangan lupa dulu bahwa apapun yang terjadi, tujuan sebaik apapun, jangan lupa untuk yang pertama kali diprioritaskan adalah diri kita sendiri. Nah, kalau di beberapa webinar yang sering saya bikin atau kita harus mengutamakan yang namanya self love dulu gitu. Benar, doing something for others itu sesuatu yang apa beyond everything gitu ya kan. Kemanusiaan atau kita mau bilang humanity sebagai apa namanya alibi atau apapun itu ya itu benar nggak ada yang salah dengan sebenarnya. Tapi jangan lupa untuk bisa membuat orang lain menjadi nyaman, membuat orang lain menjadi sehat mental itu perlu orang atau kita yang kondisinya juga sudah nyaman dan kita sudah sehat mental. Jadi membuat orang lain sehat itu juga harus diawali dari diri kita dulu yang sehat. Membuat orang lain nyaman, maka kita harus nyaman dulu gitu. Nih, ke depannya pasti ketika nanti orang itu cerita sedemikian rupa gitu ya. Kalau semuanya diceritain terus kita posisinya nggak nyaman, dia lama-lama kan ngerasain sebenarnya. Kok Aceh kayak gini ya, kok kamu kayak gini, lama-lama gitu lah. Daripada itu nanti akan muncul di kemudian hari karena sesuatu yang bersifat residual yang tiba-tiba muncul segitunya, maka akhirnya kita jadi bikin orang itu nggak enaknya makin dalam gitu. Mending dari sekarang disampaikan aja apa yang kita mau, kita bikin itu akhirnya orang jadi lebih paham gitu kan. Dia mau paham apa enggak, urusan nanti. Yang penting ceritain dulu gitu kan. Ceritain dulu karena dengan kita cerita, kita sudah mengutamakan diri kita karena kebahagiaan kita juga di atas segalanya juga. Jangan lupa seperti itu. Ada komen dari Mbak Anita tapi Ruan. Tapi gimana ya Mas? WK gitu ya. Saya tuh takutnya kalau saya bilang lagi nggak bisa menerima curhatan gitu gitu. Iya paham karena mungkin benar kayak katanya Mbak Anita atau Mas Aceh, Mas Jamal 1419 itu kita nggak selalu berhadapan sama orang itu aware tentang pentingnya berkomunikasi, pentingnya buat permisi dulu, pentingnya bahwa nggak semua orang itu lagi mau dengerin curhatanmu atau mungkin nggak semua orang itu mau ngeluangin waktu di saat kamu memang pingin curhat ya gitu dan atau mungkin kita nggak selalu ketemu sama orang yang sabaran kalau dikasih tahu dan segala macam gitu kan ya maka dari itu aku bilang tadi bahwa
Jangan lupa, karena kita cukup mengenal orang ini celahnya gimana, maka kita harusnya bisa lebih asertif, lebih lugas, lebih to the point buat ceritain itu apa adanya gitu. Kenapa? Karena jangan lupa, em, kalau kamu mau curhat ke aku posisinya nggak enak, itu juga nggak bikin kamu jadi lebih enak gitu kan. Harus harus cerita kayak gitu juga. Kenapa? Karena dengan begitu dia jadi belajar bahwa sebenarnya tidak semua apa yang dia inginkan itu bisa diwujudkan sedemikian rupa. Ya, jadi kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi ini belajar tentang dua hal penting. Yang pertama adalah orang yang dicurhatin jadi belajar bahwa kebahagiaan dia, kenyamanan dia, kesehatan mental dia itu juga di atas segalanya. Dan orang yang diajak ngobrol atau orang yang curhat tadi itu jadi juga belajar bahwa tidak semua yang dia inginkan itu harus terwujud menjadi kenyataan atau terkabul atau semua orang harus nurutin dia kayak gitu. Jadi ini juga bagian dari membuat lingkungan yang sehat mental, guys. Jadi, apa ya, kalau kamu benar-benar care sama teman kamu dan kamu pengen hubungan pertemanan ini nggak toxic, sebenarnya kalau kamu membiarkan ini terus-terusan, sebenarnya ini juga bagian dari toxic relationship gitu ya, bahwa dari hal-hal kecil semacam ini, sungkan, nggak tega, takut dia tersinggung, pemikiran-pemikiran seperti itu yang sebenarnya awal dari sebenarnya munculnya toxic relationship yang lebih nggak enak lagi ke depannya kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau apa ya, mau bikin lingkungan yang lebih sehat mental, mau bikin relationship-nya makin berkualitas gitu. Mau bikin pertemananmu ini nggak cuma sehari dua hari, tapi sampai berpuluh-puluh tahun. Belajarlah untuk bisa to the point, belajarlah untuk bisa cerita. Dia boleh cerita kapanpun, jadi akibatnya adalah kita juga boleh cerita apapun. Karena apa? Karena hubungan itu bersifat dua arah. Jadi kalau hubungan itu bersifat dua arah, maka yang bahagia bukan satu orang, tapi dua orang. Dua orang yang lagi berhubungan. Komunikasi itu part of the relationship. Jadi kalau memang komunikasi itu adalah membangun sebuah relasi, maka bukan cuma satu orang yang berkomunikasi, tapi dua orang yang berkomunikasi. Betul bahwa kadang orang juga pinginnya didengerin aja, tapi kan juga kita juga pengen didengerin gitu. Tidak selamanya kita akan menjadi tempat sampah, tidak selamanya kita hanya bisa menjadi tembok yang lurus-lurus aja, enggak, ya cuma dengerin doang gitu kan. Tapi kadang kita juga perlu buat cerita. Karena ada punya teman yang bebel gitu ya, bebel yang ya udah dia dengerin, oke tak kita dengerin gitu kan. Terus kemudian ternyata dia malah makin lama makin kayak aneh gitu keputusannya, makin nggak bisa diterima, unacceptable gitu ya, dan apa ya, malah annoying jatuhnya gitu, malah justru kita yang tahu kalau itu annoying, itu masih didengar kita sebagai temannya yang paham dia apa adanya. Tapi kalau itu terjadi pada ketika dia komunikasi sama orang lain atau dia lakuin itu ke orang lain, maka akibatnya lebih berbahaya buat dia. Negatif faktornya makin luas gitu kan. Maka lebih baik sebelum itu semakin jauh dan cuma kita yang dengar, maka sebagai teman yang baik, lebih baik kita nggak cuma dengerin tapi kasih saran. Dia denger atau tidak, lakuin apa enggak, itu pilihannya dia as a mature person. Jadi kalau orang yang sudah dewasa, maka dia punya keputusan, dia punya hak untuk memilih, mengambil keputusan sendiri. Tapi as a supporting factor, sebagai orang yang berada di sekitarnya, membangun support buat dia jadi lebih baik, kita perlu punya peran untuk memberikan masukan positif, didengerin nggak didengerin, terserah dia. Kayak gitu guys. Jadi kayak gitu ya Mas Jamal dan Mbak Anita, Mas Aceh, kayak gitu. eh itu ya. Mungkin itu gitu. Ya. Berarti itu bisa maksudnya juga ke people pleaser juga berarti ya. Nyambung ke kemarin lagi berarti. People pleaser, ya ini kok topiknya sebenarnya daily life gitu kan, maksudnya setiap hari kita Heeh. temuin yang kita nggak bisa bilang nggak mau bikin orang lain sakit hati, kemudian juga outputnya bisa kalau long term itu juga bisa jadi toxic relationship, itu hal-hal yang lagi dibahas banget zaman sekarang kayak gitu. Jadi buat sobat Binar semuanya jangan lupa buat mulai belajar untuk asertif. Being assertive itu tidak selalu dengan cara yang emosional, marah, atau agresif. Tapi ada caranya, ambil nafas dulu, pikirkan baik-baik apa yang mau disampaikan. Kemudian kalau sebelum itu keluar, tata betul kalimat yang akan keluar dari mulut kamu ketika sampai didengar di telinga orang lain itu akan jadi kalimat yang lugas, to the point, tapi juga tidak membuat orang lain jadi terpancing emosinya kayak gitu. Jadi
Itu tenang, jangan lupa pikirin semuanya dengan baik karena kita ada di posisi yang harusnya jauh lebih tenang daripada orang yang curhat ini. Bayangkan aja orang yang curhat itu kan orang yang bermasalah gitu kan, orang yang lagi banyak pikiran, orang yang lagi overthinking dan segala macam. Kita yang ditempatin curhat sebenarnya harusnya lebih bisa mengontrol diri kita jadi lebih baik sehingga orang lain yang mau kita kasih tahu bahwa kita lagi nggak mau dicurhatin itu jadi harusnya bisa mendengar kata-kata dari kita tuh dengan kata-kata yang lebih smooth, kata-kata yang lebih bisa membangun dan bikin dia jadi lebih paham. Mungkin sekali nggak paham, coba kalimat kedua kayak gitu. Jadi ketika sudah dia tidak mulai paham, mungkin perlu ada penekanan-penekanan tertentu. Misalkan, oke deh, kali ini aku dengerin, tapi next time mungkin kalau kamu kayak gini lagi, kita lah itu keluarkan rules-nya. Pertemanan itu juga memerlukan sebuah boundaries gitu ya. Boundariesnya bahwa kita punya rules. Dia boleh seenak-enaknya sama kita curhat, kita juga boleh menceritakan ada rules-nya guys kayak gitu. Ada cara mainnya, ada apa typical of play-nya kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan karena aku adalah manusia, kamu adalah manusia, kita berdua sama-sama manusia. Setiap manusia punya berpikiran, punya pikiran, punya perasaan. Jadi em, itu bukan benda mati yang nggak bisa tiba-tiba dilemparin sampah cerita yang kayak gitu segitunya kayak gitu. Jadi harus to the point dan be assertive. Jangan lupa self love kayak gitu. Gitu, oke. Selain ngebahas itu mungkin kita juga bisa apa ya? Tahu juga, oh, jangan lupa juga. Jadi ada hubungannya kemarin yang belum sempat kebahas saat bisikan itu sebenarnya ada selain pumping gitu ya. Sebenarnya pumping ini juga berkaitan juga sama cyber slacking gitu. Cyber slacking itu sebenarnya terjadi saat buat teman-teman yang di kuliah gitu. Biasanya cyber slacking itu muncul karena kita itu malah asik apa ya, bersosmed ria, mainin head gadget dan segala macam itu saat konteks akademis gitu kan bilangnya lagi buka laptop ngerjain tugas apa baca literatur PDF dan segala macam tapi ternyata lagi sosmedan ya itu kadang-kadang yang kita bahas sebagai cyber slacking gitu kan dan memang konteksnya tidak berkomunikasi tapi ini bagian dari apa ya etika belajar gitu kan tentang kegiatan akademis yang baik gitu kan bagaimana kita itu menghormati dosen atau guru yang lagi menerangkan di depan kelas kayak gitu jadi cyber slacking itu juga menjadi salah satu bagian dari perilaku yang nantinya berhubungan dengan publishing juga kayak gitu. Dan mungkin buat kalian semua yang pernah berada di situasi itu, boleh banget sih sambil curhat. Kira-kira pernah nggak ngalamin cyber slacking atau kamu itu sebagai korban dari cyber slacking-nya? Mungkin Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu pengajar yang pernah menjadi pengajar setelah pandemi sih terutama gitu kan. Karena kita di masa pandemi itu sangat apa ya bersahabat banget sama yang namanya sosmed karena kita nggak bisa kemana-mana gitu kan terus akhirnya begitu masa-masa transisi sampai akhirnya di masa sekarang yang benar-benar sudah eh, nggak pandemi lagi itu kita sudah mulai harus belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit perilaku bersosmed kita gitu kan tidak mendominankan itu dalam kehidupan kita tapi juga jangan lupa bahwa kita juga perlu untuk menyeimbangkan gitu bahwa kepentingan berkomunikasi tatap muka bertemu langsung ngobrol langsung itu juga salah satu bagian dari bersosialisasi berinteraksi yang baik sebagai manusia karena kita juga saling membutuhkan kayak gitu buat teman-teman semuanya gitu. Oke, gitu sih. Oh ya, for Oh, your ini information mungkin buat kita hari ini kali ini kebetulan nggak bisa sampai 1 jam ya guys. Jadi manfaatin banget kesempatan ini buat ngobrol karena kita akan benar-benar eh, apa ya terminate our session gitu di jam 20.30. So put your comment ditaruh di kolom komen kapanpun itu kalian mau tanya boleh banget atau mungkin mas atau teman-teman yang lain boleh banget share komentar gitu. ini nih Mas, mau tanya kan berapa saat lalu tuh kayak rame yang ada orang tinggal di kos itu terus tetangganya tuh pada datang karena dia tuh gak mau bersosialisasi gitu loh jadi kayak digerebek kayak gitu sebenarnya kan itu tuh nggak ada masalahnya kan kalau orang itu nggak mau bersosialisasi atau enggak karena kan kita orang tuh kan beda-beda kesibukannya gitu loh Mas. Mungkin emang dia orangnya tipikal yang menghindari nggak mau terlalu sama dekat sama tetangga karena mungkin di tempat sebelumnya dia pernah nggak ada enak hati sama tetangga akhirnya dia pindah terus
eh, apa namanya, sehingga membuat dia tuh jadi mengurung diri gitu loh, nggak mau berinteraksi dengan tetangga gitu mas, malah digerebek sama tetangganya karena nggak mau bersosialisasi gitu tuh. eh, Menurut Mas Dani itu kayak gimana gitu, apakah benar atau kita sebaiknya mungkin bersosialisasi sekali dua kali gitu lah supaya dilihat tetangga kayak gitu. Oke, baru dengar sih aku informasi ini. Jadi, nggak apa, jadi makasih buat pertanyaannya, Anci. Jadi kalau kita itu, betul sih kita itu adalah makhluk sosial gitu kan, bahwa kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain, menceritakan sebenarnya apa yang jadi permasalahan kita, atau kita cuma say hi, sekedar say hi, kemudian atau kita ke warung beli sesuatu segala macam, betul gitu ya, bahwa tapi juga jangan lupa bahwa kita itu tidak bisa selamanya memprediksi perilaku orang lain kayak gitu, bahwa apa yang kita mau, jadi seperti saya bilang tadi, sempat saya spill bahwa apa yang kita mau tidak selamanya akan kita dapatkan. Apa yang ada di pikiran kita tidak akan selamanya bisa terwujud. Apa yang sudah kita rencanakan dengan sangat sempurna, itu belum tentu juga bakal berhasil sesuai apa yang kita ekspektasikan kayak gitu. Jadi bahwa sebenarnya kita itu adalah karakteristik orang yang introvert mungkin kayak, atau kita cara orang yang nggak mau banyak ngobrol sama orang, nggak mau sosialisasi sama tetangga, atau kita itu mungkin punya pengalaman masa lalu yang buruk dengan bersosialisasi, atau maybe kita salah satu orang yang punya gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder gitu, maka kita pahami itu sebagai bisa jadi hanya kita yang tahu kayak gitu. Artinya bahwa apa yang dipikirkan orang lain bisa jadi berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi artinya bahwa bisa jadi orang lain nggak paham apa yang kita mau, orang lain nggak paham apa yang kita rencanakan, orang lain nggak tahu kita punya gangguan apa, orang lain nggak tahu kalau kita punya gangguan kesehatan mental atau penyakit tertentu yang nggak yang membuat kita akhirnya nggak bisa keluar dari rumah dan segala macam. Sehingga artinya bahwa karena kita tidak bisa membaca pikiran orang lain, nggak bisa memprediksi pikiran orang lain, maka kita perlu bisa untuk menyesuaikan diri gitu. So, karena kita itu makhluk sosial dan kita paham gitu kan, karakteristik tetangga-tetangga kita seperti apa, atau kita hidup di negara yang seperti apa, di budaya yang seperti apa, maka perlu menjaga dengan baik sih. Menjaga dengan baik itu bukan berarti terus harus setiap hari nyapa, enggak ya, tapi ada kalanya kita boleh stay di rumah tanpa harus menyapa orang lain, tapi ada kalanya juga sekali dua kali cuma sekedar apa, menganggukkan kepala atau kemudian Pak gitu atau Bu gitu atau sekedar menyapa ketika lewat, permisi atau apa, assalamualaikum atau apapun itu, yang sederhana-sederhana aja, sekedar say hello gitu kan. Itu sesuatu yang mungkin cuma di nggak sampai semenit mungkin ya durasinya, tapi itu akan bermakna besar banget buat our environment gitu ya, lingkungan sekitar kita gitu kan. Dan impact-nya juga bermanfaat banget buat kita. Kita jadi punya eh, apa ya, brand gitu ya, atau kita punya hal yang itu bisa membuat kita jadi terlihat tidak terlalu apa ya, eksklusif gitu kan, sehingga orang lain juga nggak mikir yang aneh-aneh tentang diri kita gitu. Kadang kan kalau kita sudah ngomong tentang social behavior atau apa yang namanya perilaku masyarakat itu sangat tidak terprediksi, sangat tidak bisa kita tebak satu-satu, karena kita hanya bisa mengenal satu orang, satu orang, satu orang, dan itu sangat terbatas jangkauan kita. Jadi ketika kita itu membuat kesalahan gitu kan, maka akan bisa jadi mobilitas masyarakat itu nggak bisa terprediksi. Jadi eh, apa ya, memang perlu cerita gitu ya, bahwa kalau kamu memang kalau ingin dipandang sebagai orang yang tidak ingin terlalu apa ya, bisa expose to others gitu ya, nggak pengen terlalu bisa socialize ke masyarakat, maka perlu cerita juga. Mungkin kemarin saya punya pengalaman gini, kan kalau orang datang ke sebuah lingkungan yang baru, itu kalau di budaya kita itu memang kan harus lapor ke RT RW dan segala macam gitu kan.
bahkan sebagai pendatang baru yang dia ngekos anak-anak kuliah gitu kan, dia tetap harus melaporkan itu ke RT RW dan apa namanya, bahkan yang pemilik kosnya pun juga harus ikut mendampingi dan segala macam ketika proses mendaftarkan warga baru itu kepada lingkungan yang baru gitu kan. Dan tentu di situ bisa diceritakan sih sebenarnya. Jadi sehingga orang itu bisa paham sebenarnya eh, what's wrong with us gitu kan, atau kita kenapa kita memilih seperti itu tuh alasannya kenapa gitu. Karena orang lain juga nggak akan bisa mengetahui kita seperti apa, mau kita gimana. Kayak tadi kata Aceh, padahal dianya emang nggak mau. Iya, kamu emang nggak mau, tapi kan orang lain nggak bisa tahu kamu nggak mau kalau kamu nggak cerita. Nah itu tuh. Eh, nggak bisa gitu ya. Kecuali kamu pasang banner di depan rumah yang itu bakal bikin orang bisa paham gitu kan, tanpa kamu harus ngomong pasang banner gitu kan, atau pasang apa digital apa sih namanya itu digital walking text itu ya, yang dia tulisannya lagi nggak pingin di rumah gitu, lagi nggak pingin ada orang ke rumah gitu, atau tulisan-tulisan yang membuat orang jadi paham. Tapi menurut kita terlalu ekstrim gitu, bahwa sebenarnya kita bisa kok ngomong baik-baik gitu kan, atau bilang ya betul awas penghuni gala gitu kan. Kita bisa bilang baik-baik ke tetangga kanan kiri, minimal ke tetangga kanan kiri lah, kayak gitu lah. Bahwa oh sebenarnya saya itu gini, atau itu tadi ketika kita berada di lingkungan yang baru, pasti ada kalanya kita harus bertemu sama RT RW-nya, menunjukkan KTP, dokumen-dokumen kependudukan, sambil cerita bahwa saya pindah ke sini itu karena ini, karena itu, say hi aja gitu kan. Sehingga nanti dari situ kita menimbulkan, oh ternyata itu orangnya mau loh buat mau ngobrol sama warga di sini, mau kenal duluan gitu kan, inisiatifnya bagus gitu. Meskipun nanti ke depannya kita nggak terlalu yang segitunya gitu, tapi paling nggak ada orang yang punya stigma bahwa kita itu positif gitu kan, dan niatnya baik, cuma itu tadi karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, pengalaman masa lalu yang mungkin membuat kita jadi nggak bisa eh, apa ya, nggak bisa, anak zaman sekarang bilang nggak ikrip gitu ya sama tetangga sekitar, itu ada ceritanya dan itu pasti akan terjelaskan lebih baik kalau kita sejak awal bisa menyampaikannya, karena itu tadi tidak semua orang bisa memahami apa yang kita pikirkan gitu kan. Dan biasanya juga eh, kalau meskipun tinggal sendiri pasti kan juga ada orang yang nanti membantu kita juga, yang untuk membantu menjelaskan dan segala macam, menemani kita dan segala macam, itu bisa juga ikutan memberikan support yang positif buat kita, buat cerita ke masyarakat, lingkungan sekitar, tetangga, tentang diri kita sebenarnya seperti apa gitu kan. Ya, itu tadi sih itu the art of neighborhood itu kayak gitu ya. Jadi nggak selamanya ya apa yang kita pikirkan tuh benar-benar bisa kita bikin orang lain memahaminya kalau kita sendiri nggak cerita kayak gitu. Gitu ya mungkin buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa inspirasi sih buat kalian semua di 3 menit terakhir ini gitu ya. Kita hari ini mungkin nggak terlalu lama, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat banget buat kalian. Kenapa? Karena lalu kita punya motivasi atau kami di Berbinar selalu punya tujuan bahwa kami bisa selalu ada buat kalian, selalu ada buat kamu, selalu ada buat Sobat Binar. Jadi karena kami adalah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, berharap banget buat Sobat Binar bisa pakai layanan kami yang bisa kalian cek di bio-nya TikTok-nya Berbinar, atau langsung cek di link tree-nya, atau bisa ke Instagram Berbinar anytime anywhere, bisa juga ke website-nya Berbinar, berbinar.in. Kalian bisa cek layanan-layanan apa aja sih yang ada di Berbinar, termasuk yang terbaru kita punya namanya Berbinar Plus, di mana kamu bisa belajar tanpa harus berlama-lama berjam-jam di ikutan di webinar atau ikutan bootcamp yang berminggu-minggu, tapi kalian bisa dapat informasi yang mantap dari para ahli yang lagi ngebahas tentang topik yang kalian mau, entah itu tentang job seeker, to be a good job seeker, atau mungkin kalian mau ingin tahu gimana sih caranya menjadi seorang product manager yang baik atau product management yang baik, atau gimana sih caranya menjadi human resource yang baik. Nah, itu nanti kalian bisa baca, bisa kalian tonton videonya, nggak lama, nggak sampai 30 menit, nggak sampai 20 menit. Dan kalian punya akses yang private gitu kepada mentornya, kepada orang yang ngomong di video itu, langsung bisa ngobrol, nanya-nanya ke orang itu. Jadi gimana caranya bisa cek langsung di Instagram, di TikTok, maupun di bio-nya Berbinar. Dan kita nggak cuma punya itu, kita juga punya yang namanya konseling. Dan konselingnya ada dua macam gitu kan. Ada konseling sama
konselor sebaya, dan ada juga sama konseling sama psikolog. Jadi buat kalian yang pingin dengan harga yang lebih miring atau kalian pingin bisa ngobrol sama yang seusia biar lebih ngertiin kalian gimana, kalian bisa banget cobain produk tersebut. Tapi kalau kalian pingin yang langsung nih ketemu sama bapak ibu psikolog berbinar yang lebih apa ya experience gitu ya tentang menangani permasalahan-permasalahan psikologis, bisa banget juga cobain itu. Tentunya kalau kalian itu nemuin, sebenarnya ada caranya tuh, gimana caranya supaya lebih murah, lebih gratis segala macam. Ceritain semuanya, kalian tuh kayak gimana lewat DM-nya berbinar, keluhan kalian gimana, karena kita pasti akan ngefasilitasin banget buat kalian yang juga nggak punya cukup kemampuan finansial untuk bisa membayar secara utuh layanan di berbinar, termasuk psikotes di berbinar. Itu kalian juga bisa pakai, karena di berbinar kamu juga bisa cek kamu itu kayak gimana sih sebenarnya atau kamu itu pengen tahu cocoknya kerja di mana? Bisa cobain yang layanan tersebut gitu ya. Jadi semuanya bisa kalian cek di sana. Terima kasih banget buat kalian yang sudah hadir di Berbinar. Here's to you berarti live TikToknya Berbinar yang presenting by teman-teman divisi TikTok creator yang Berbinar. Makasih banget buat teman-teman yang sudah hadir, buat Aceh, buat Ivani juga, terima kasih. Buat kalian Sobat Winner, kita akan ketemu lagi di minggu depan gitu ya, di hari Minggu jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 7, sorry, jam 8 waktu 9. Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Atau kalau kalian yang di Timur jam 10 gitu ya. Kita akan coba terus. Jadi kasih masukan buat kami semua gitu tentang menyajikan acara ini seperti apa. Kalian kalau ingin gimana kalau acaranya lebih sore atau lebih pagi ya. Langsung chat aja DM ke adminnya TikToknya Berbinar atau cerita aja curhat saja itu semuanya kalian bisa ceritain kalian maunya gimana karena kita selalu memfasilitasi apa yang kalian mau. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berhari Minggu. Ketemu lagi di acara yang berikutnya, di episode berikutnya di hari Minggu depan. Selamat malam.